Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yaya Novita, NPM 20111000342 dari kelas C Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Konsep Dasar IPS sebagai dosen pengampu Bapak Suhardiansa MPD di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan tema interaksi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial dalam masyarakat di tengah pandemi virus COVID-19. Mari kita simak videonya. Interaksi sosial dalam masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Apa interaksi sosial itu? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya. Jadi, terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat diantaranya individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok lainnya. Di dalam proses interaksi sosial, terdapat syarat-syarat interaksi, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial itu hubungan secara langsung maupun hubungan secara tidak langsung. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu. Berikut ini faktor yang menjadi berlangsungnya proses interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah suatu proses meniru seseorang. Yang kedua, sugesti, yaitu faktor ini berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak terkait. Ketiga, identifikasi, yang merupakan keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama. Dan yang keempat, simpati, suatu proses di mana seseorang merasa tertarik. Pada sistem struktur sosial, terdapat beberapa bidang yang dapat dikaji tentang proses interaksi sosial masyarakat di tengah pandemi virus COVID-19. Yang pertama, kelompok sosial. COVID-19 yang bukan hanya berdampak pada kesehatan juga memberikan pengaruh pada kelompok sosial, seperti melakukan PSBB. Padahal sebelum adanya pandemi ini, tidak ada satupun daerah atau keluarga yang membatasi orang-orang datang ke wilayah dan keluarga mereka. Yang kedua, lembaga sosial. Adanya peraturan social distancing merupakan salah satu bentuk perantara sosial yang dibuat oleh lembaga pemerintah Indonesia. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Pada masa pandemi COVID-19 ini, stratifikasi sosial banyak terjadi di masyarakat, khususnya pada segi ekonomi. Masyarakat dihadapkan pada gejolak pengangguran di mana-mana. Selanjutnya, mobilitas sosial. Di era pandemi COVID ini, banyak perubahan dan pergerakan yang melanda masyarakat, dimulai dari aktivitas pendidikan, pekerjaan, perolehan pendapatan, pertemuan, ibadah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebudayaan. Seiring dengan kebudayaan yang dialami oleh masyarakat pada saat ini, banyak kebudayaan yang mengalami pergeseran pemikiran yang akhirnya pergeseran itu menjadi sebuah kebiasaan. Yang terakhir yaitu dinamika sosial. Di antara dinamika sosial yang terjadi pada saat ini yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang secara singkat meningkat di beberapa wilayah. Ini terjadi karena banyaknya perpindahan penduduk secara cepat akibat COVID ini. Masyarakat dipanikkan dengan status tempat tinggal yang berzona merah dan hijau. Sehingga masyarakat yang zona merah daerahnya bermutasi ke wilayah yang zona hijau. Demikianlah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.